Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina. Lahumul Fatihah. Hadratul Khair. Hadratul Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Al-Syuuti Syekh Syafi'i. Syekh Khalmat. Lahumul Fatihah. Sampai pada ayat yang ke-147 ya. Juz ke-8 surat Al-An'am ayat ke-147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ini ngawur. Baca ulang, ayo. Ulangi. 1, 2, 3. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna
wa in antum illa takhrusun. Ilahnya itu langsung masuk dia ke zon itu al-samsiyah, Mas. Illa zon illa ojo illa ojo ngono ya. Illa zon illa dha illa zon wa in antum illa takhrusun. Qul falillahil hujjatul balighah. Balighah balighah. Ulangi. Qul falillah. Qul itu lamnya itu sukun, itu namanya izhar fi'li. Jatuh pada fi'il amar, amarnya Allah. Itu Allah perintah kepada Nabi Muhammad. Qul falil, ya, tapi ya jangan sampai sakta. Qul falillahil hujjatul balighah. Ayo ulangi. Falau syaa lahadakum ajma'in. Falau syaa lahadakum ajma'in. Falau syaa Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Fa in kadzabu bismillahirrahmanirrahim fa in kadzabu mongko lamun guru haki sopo alladzina hadu kang sirafi maing dalam perkara cita kang teko sopo sirafi kelawan gawa mah fakul. Jadi Rasul itu musuhnya itu orang yang kontra kepada Nabi itu di awal-awal perjuangan Islam itu bukan orang bodoh, orang-orang yang malah tahu agama, malah sudah beragama samawi, orang Yahudi, orang Nasrani yang menentang Nabi. Maka bahkan sampai mereka membuat titik-titik perbedaan. Seperti Islam itu memuliakan wanita, di Yahudi membuat derajat wanita itu terendah. Bahkan di Yahudi sendiri ataupun di kalangan kafir Quraisy, Mekah itu begitu. Mereka mendoktrin umatnya, orang-orang yang haid harus diusir, ya. Mereka tidur di pinggir jalan, ya. Tidak boleh masuk ke rumah. Rumah yang ditempati orang-orang yang haid akan sial. Maka Islam kemudian mengangkat derajat kaum wanita. Kaum wanita hanya menjadi objek, ya. Di zaman Islam menjadi subjek, ya. Menjadi pelaku. Biasa mereka menjadi cuma objek, ya. Barang dagangan itu wanita didagangkan, ya. Bahkan mereka menjual istri-istrinya kalau ada orang yang menginginkan, ya. Termasuk makanan juga. Makanan yang diharamkan oleh orang-orang Yahudi, ya, seperti memakan ikan di hari Sabtu, itu mereka mendoktrin tidak boleh.
Bahkan seperti orang-orang kafir Quraisy jelas, ya. Mereka apa yang dihalalkan oleh Islam mereka haramkan. Ya. Orang Islam makan sapi, orang kafir Quraisy mengharamkan sapi. Orang Islam mengharamkan domba, orang kafir Quraisy mengharamkan domba. Orang Islam menghalalkan unta yang menjadi unta ternak, bukan unta yang dimuati dan sebagainya. Orang kafir Quraisy mengharamkan unta yang diternakkan. Bahkan secara mutlak, setiap orang Islam menghalalkan, mereka mengharamkan. Mereka mendoktrin, kalau engkau makan ini, maka engkau akan sial, engkau akan bangkrut, engkau akan mengalami nahas, kesialan, dan sebagainya. Bahkan di dalam kitab-kitabnya orang-orang Yahudi, yang mereka karang sendiri, untuk menakut-nakuti umatnya, barang siapa seorang wanita yang melewati pohon anggur, maka anggur itu akan kecut, akan sepet, itu akan masam dan sebagainya. Kurma yang dilewati orang-orang, tapi di Islam tidak diangkat derajat kurma. Itu hanya sekedar proses tubuh untuk mengeluarkan, mendetoksifikasi penyakit yang mungkin tidak kuat dibawa oleh seorang wanita yang apabila terus-menerus. Maka orang haid itu kan kita lihat mbak-mbak santriwati itu. Kalau mau haid kadang perutnya sakit, kadang kayak demam, gitu. Kadang nguling-nguling. Nah, gitu. Nah itu dulu di zaman orang-orang kafir jahiliyah itu adalah suatu kesalahan, pertanda kesialan. Kamu ngapain? Wah, saya perutnya sakit. Wah, kamu haid, cepat segera keluar. Mereka diusir. Maka ketika Islam datang memuliakan kaum wanita. Begitu juga dengan makanan-makanan. Maka surat Al-An'am ini surat yang membahas tentang makanan-makanan bagi kita orang Islam yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bagi orang-orang kafir Quraisy, mereka membuat jurang-jurang perbedaan untuk diharamkan. Yang kita halal mereka haram. Bahkan mereka mengatakan nggak boleh orang biasa makan kambing domba, kambing kacang. Ini makanan spesialis untuk para penjaga berhala. Maka kalau kalian orang-orang biasa makan kambing ini, maka kalian akan kena hukuman. Untuk menakuti orang-orang lemah. Padahal di dalam Islam, di dalam surat Al-An'am, segala macam yang dihalalkan oleh Allah, yang penting bukan darah, bukan hewan yang disembelih karena untuk berhala, itu halal, semua halal. Ya. Selama bukan anjing, selama bukan babi, selama bukan darah, itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka membuat jurang-jurang perbedaan. maka fa in kadzabuka faqul rabbukum dzurrahmah. Jikalau orang-orang Yahudi yang memang melawan frontal brutal kepada Nabi Muhammad, maka tidak usah khawatir. Rabbukum dzu rahmati wa rahmah. Rabbukum utawi pangeran sira kabeh iku dzu rahmatin kana duweni rahmat kang duweni kawelasan wasiatin kang jembar haitsulam yu'aliju sekiranya orang gigi sapa rabbukum kum ing sira kabeh iluku bati kelawan tatrapan wa fi lan iku tetep ing dalam lafaz rabbukum talibun utawi gawe welas bitu'aihim kelawan aja ing kufar ilal imani maring iman. Jikalau mereka mendustakan Allah, maka fakur rabbukum dzu rahmah, gak apa-apa. Walaupun kalian mendustakan Allah, Allah akan mengampuni kalian jika kalian mau meminta ampun kepada Allah. Allah itu rahmannya itu Masya Allah. Ya. Coba kita ini. Manusia ini di dunia ini. Kita lupa kepada Allah itu setiap hari, setiap jam, setiap detik. Berapa kali gitu. Tapi Allah sedetik pun gak pernah lupa sama kita. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau lari dari Allah, kau kembali engkau diterima oleh Allah. Kalau engkau lari dari Allah, terjebur, tertenggelam di dalam dosa-dosamu, sampai dosamu memenuhi bumi dan sampai memenuhi langit, kau datang kepada Allah dengan merintih, bermunajat, meminta kepada Allah.
maka Allah ampuni dosamu dengan rahmat sepenuh bumi dan setinggi langit. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Wala ubali, dan Allah tidak akan mempedulikan apa kesalahan kamu setelah kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuradulan ora ditolak apa baksu seksani rabbukum adzabu seksani rabbukum idza ja'ana likani teka apa adzab anil qaumi sanging kaum al mujrimina biro-biro kang lakoni dosa kabeh. Saya kulu kamu lihat apa azab Allah kepada kaum Bani Israel ketika mereka telah terjebak oleh tipu daya bujuk rayu Samiri. Mereka menyembah patung anak sapi emas. Ya Allah. Bahkan sampai tinggal seperempat pengikut Nabi Musa yang iman. Sepertiganya sudah ikut Samiri semua. Akhirnya mereka diazab oleh Allah. Mereka akhirnya diberi oleh Allah kegelapan. Satu sama lain saling menusuk sampai mati semuanya. Dan setelah mereka mati, dihidupkan oleh Allah. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum surat apa itu Mbak Vina? Surat apa? Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum. Surat apa itu? Surat Al-Ba menerangkan. Wis mati diuripna meneh. Wong Bani Israil aneh-aneh. Sampai mau melihat Allah. Ketika Allah, cahayanya Allah muncul seujung kuku. Dari balik bukit. Seluruh orang Bani Israil mati. Sampai kepengen weruh Allah. Gitu. Jahratan fa'akhodatkum sa'iqatu wa antum tandu samber petir mati semuanya orang Bani Israil. Mati diuripno neh. Itulah Allah. Diampuni mereka itu. Makanya orang yang kufur kepada Allah seperti apapun kalau mereka mau iman, maka di sini diterangkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Rabbukum dzu rahmati wasi'ah, ini menunjukkan seperti apapun Yahudi Nasrani yang kufur kepada Allah di zaman Nabi, karena mereka mau iman akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kulo bakal ucap sapa alladzina wa asyraku kang padha nyekutuake sapa alladzina lau salamun ngersake sapa Allah Gusti Allah masyrokna mongko ora nyekutuake sapa ingsun nahnu ya ingsun wala abauna lan ora pira-pira bapak ingsun wala haramna lan ora ngaramake sapa ingsun min sayen sangi suwi-suwi wa isyrokuna mongko olae nyekutuake sapa ingsun wa tahrimuna lan ngaramake sapa ingsun bi masyati kelawan kersane Allah wa mongko tawi Allah iku radin ridho bi kelawan wa asyrokna wa tahrimuna bi masyiatihi. Itu memang lah, apakah kenapa Allah yang bikin kok ada orang kafir, ada orang Islam, ada orang iman, ada orang enggak iman? Itu kenapa? Bisa enggak kita kira Allah Ta'ala membikin semua orang di dunia ini dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, iman bisa enggak? Bisa apa enggak? Bisa enggak gitu? Bisa enggak? Bisa. Kenapa Allah bikin ada orang mukmin, ada orang munafikin, ada orang musyrikin, ada orang mukminin? Kenapa dibikin begitu? Dibikin supaya manusia itu bisa kembali kepada Allah dalam keadaan suci setelah dilepaskan ke alam dunia. Iya enggak? Iya enggak? Itulah Allah membuat, dikasih namanya nafsu. Nafsu itu bisa dua, bisa membuat orang ini lebih tinggi daripada kedudukan malaikat seperti Nabi Adam waktu ada di dalam surga. Seluruh malaikat wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa bisa juga lebih hina daripada binatang. Ya, ya enggak? Nabi Adam karena nafsunya dibujuk rayu oleh iblis, akhirnya memakan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya Nabi Adam menutup telanjang bulat, menutupi tubuhnya, diturunkan ke bumi. Setelah itu daun yang menutupi tubuhnya itu diletakkan ke bumi, tumbuhlah pohon garu. Kenapa makanya pohon garu itu kenapa kok mahal? Itu karena buah pohon dari surga. Emas hijau. From not melukas. Itu adalah pohon daun-daunan yang dulu dipakai Nabi Adam ditanggalkan di bumi, tumbuhlah pohon garu. Nah, itu makanya Allah itu begitu, walaupun seperti apapun di manusia itu orang kamu mau kafir diberi kekuatan oleh Allah, mau iman diberi kekuatan oleh Allah. Makanya manusia itu seluruh manusia yang menguasai siapa? Yang menguasai siapa? Allah. Tapi yang menguasai setiap diri kalian, yang menguasai diri Khairuddin siapa? Khairuddin sendiri. Ya. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Seluruh makhluk hidup ini yang menguasai siapa? Allah. Tapi setiap yang bernama itu menguasai dirinya sendiri. Dia yang membuat masuk neraka, dia sendiri yang membuat masuk. Kamu diberi kekuatan oleh Allah. Iman diberi kekuatan oleh Allah. Dan Allah membiarkan. Gitu. Orang itu kalau Allah itu kalau sayang pasti dicoba. Manusia tiba-tiba apa lambungnya pecah operasi. Wah ini Pak Anda harus berhenti minum minuman keras Pak ya. Kalau Anda teruskan ini bisa hancur ini nanti ginjalnya. Oh iya Pak. Akhirnya gara-gara diingatkan oleh Allah berhenti. Ya enggak? Ini bahaya Pak, ususnya sampai terbakar ini. Gara-gara kebanyakan minum keras. Ini dipotong kalau nanti Bapak minum lagi akan terbakar lagi. Makanya orangnya berhenti. Itu tanda Allah Ta'ala memberi rahmat. Walaupun berupa sakit dia berhenti. Makanya kasih sayang Allah itu bisa berupa cobaan, bisa berupa apa? Pengelulu, pembiaran. Orang-orang yang gak nyembah Allah itu loh enak loh. Orang itu gak sholat, gak ibadah, tapi kaya ya. Kamu lihat dia, dia tetap diberi rezeki. Iyalah, dia dikasih rezeki. Semua yang ada hidup di seluruh muka bumi ini diberi rezeki oleh Allah. Iya, tanpa terkecuali. Entah dia nyembah Allah, entah tidak, semua dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezekinya sudah nggak ada, mati. Iya nggak? Iya nggak? Iya tidak? Coba kamu lihat pohon. Pohon itu kalau rezekinya sudah habis, mati. Sudah nggak, daunnya nggak tumbuh. Berarti mati kedok sogro Pak. Manusia juga sama. Kalau manusia ini sudah habis rezekinya, berarti mati. Kamu nggak pernah lihat nggak? Ada kambing itu naik mobil. Ada nggak? Ya, pantau. Kamu pernah lihat nggak? Tapi dia ya Allah. Pernah nggak ada kambing kerja di tambang? Ada nggak? Nggak. Kamu pernah lihat nggak pohon mangga itu, sana itu di depan itu? Kamu pernah lihat nggak pohon mangga itu naik motor, ngojek? Tahu nggak? Pernah lihat nggak, Dit? Nggak ada. Tapi dia diberi oleh Allah, gitu. Diberi oleh Allah. Kamu ini masih makan mangga? Pernah nggak, Din? Tapi mangga kasih kita buah. Ya. Nabi Muhammad. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Allah. Itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Allah itu bisa membuat kalian kafir, bisa membuat kalian iman. Kalian jadi musyrik atau jadi mukmin, itu semua kehendak Allah. Kenapa bisa begitu? Karena kalian dilihat oleh Allah, membiarkan nafsu kalian merajalela menjadi Tuhan kalian. Kamu tuh nyembah saya, penyembah nafsu. Orang kan nyembah nafsu itu apa? Kepingin A, B, C. Waduh. Kepingin terlihat kaya, ya tuh. Nyewa mobil, gitu. Apel sama pacarnya, gitu. Tengah jalan, gitu. Diminta sama yang punya. Itu. Atau mungkin korupsi, atau ya.
atau orang ini begal ya, kepengen mobil nggak punya uang akhirnya nyolong mobil ya. Nyolong mobil karena nggak pinter digebukin orang mati gara-gara nafsu. Jadi seluruh makhluk hidup ini yang menguasai Allah, tapi yang menguasai diri kalian sendiri adalah diri kalian sendiri. Ya. Yang membuat kalian masuk neraka ya diri kalian sendiri. Yang membuat kalian masuk surga ya diri kalian sendiri. Kullu ra'in mas'ulun an ra'. Setiap kalian adalah presiden. Ya, dikit. Kamu adalah presiden. Presiden mata kamu sendiri. Ya. Mata jangan jelalatan dong. Itu haram itu. Mata membrol. Waduh. Bokongnya rek. Bokong api. Minta. Kupingnya jangan kan yang haram. Ngomongnya jangan melakukan yang haram. Soalnya Nabi Muhammad. Nah, contohnya, Salim harus menyuruh dirinya, ayo. Tangannya lu, jangan dong. Mau jan peng sakit barang ngantuk. Munten. Soalnya Nabi Muhammad. Kadali kaya mengkono goroan. Kama kadzaba kaya oleh nggorak sapa kufar sapa oleh mengkono kufar. Kadzaba nggorak sapa ladina wong akeh ming qabli sanging sadurunge kufar. Utu alladzina hadu. Itu alladzina asyraku rusula ming pira-pira utusane alladzina asyraku hatta daku sehingga ngrasa ngrasakake utawa ngicipi sapa alladzina hadu to alladzina asyraku basna ing adab ingsun adabana tegese adab ingsun kula ngendika sapa sira Muhammad hal ana to indakum ana sanding sira kabeh min ilmin utawi weruh bi anallaha kelawan sedunia Allah iku radin ridho bidzalika kelawan mengkono bidzalika kelawan mengkono fa asyrakna wa tahrimuna. Kamu mau iman ditolong oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Waduh. Saya pernah lihat yang film apa itu? Yang film apa tuh? Di dalam yang film yang pencopet terjadi Ustaz itu loh. Film apa itu namanya itu? Kalau jadi pencopet jangan tanggung. itu kan ada film itu namanya Dalam Mihrab Cinta ya. Itu yang film santri jadi kiai loh. Lo mencopet lebih dari 2 kali maka apes. Itu ya seperti itu. Itu yang membuat dia ditangkap digebukin orang sampai digundul itu ya dia sendiri. Akhirnya setelah itu dia hijrah ya. Dirinya disuruh. Itu. Akhirnya dia bertobat. Dan dulu setiap dia nyopet itu dicatat. Jadi KTP-nya dicatat. Ya, dia nyopet dompet. Dompet dicatat. Ini alamatnya mana dikembalikan. Nah, dikembalikan itu uang-uang yang dicopet-copet itu. Akhirnya jadi Ustaz. Mantan copet yang jadi itu dirinya sendiri yang bisa menyuruh dirinya untuk tobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iladona jaba penyono wa ilan ora ana. Mate tegese ora ana antum mutawi sira kabeh iku illa takhruna. Gora sapa sira kabeh takdibuna tegese ngorake sapa sira kabeh. Fihi ing dalem fa asyrakna wa takhrimuna. Memang Allah gitu. Di dunia ini tempat kalian coba oleh Allah. Ya. Kalian dari Allah itu suci, ya enggak? Manusia itu dari Allah suci enggak? Inna lillahi wa inna ilaihi kita dari Allah. Kamu dari Allah suci gak? Apa Andre? Suci gak? Suci gak Lim? Kamu suci gak? Kamu dilahirkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya enggak buat? Iya, suci. Kita dari Allah suci. Tapi ketika kita sudah ada di dunia, kita mulai mengenal makanan, pakaian, pangkat, derajat, harta, tahta, wanita, mulailah kita tenggelam oleh dunia. Ya enggak? Ya enggak Mas Irwanto? Iya. Kalau kamu tidak berhati-hati, tidak punya perahu, kamu akan tenggelam. Ditelan oleh laut dunia ini. Ya, nah wis wong tenggelam ya wis ora iso ditulung, tenggelam. Ya enggak?
Kalau nek ije tolong ini ije sanulung tolong. Kalau sudah tenggelam, maka jadikan takwamu, ya enggak? Takwa kalian sebagai perahu. Gitu. Sebagai kapal. Ya pondok pesantren ini sebagai dasar kalian membuat perahu bahteramu yang namanya takwa. Menjauhi segala larangan Allah. Takwa, kalau kamu sudah bisa membuat perahu kapal gitu, apakah kamu akan begitu saja membiarkannya? Dijaga enggak sampai ini? Sedikit. Kalau kamu sudah punya kapal, sudah mulai berlayar, itu dijaga enggak kapalnya? Dijaga enggak? Kalau kemasukan air bagaimana? Diapakan? Diapakan? Loh, kalau kamu ke laut loh, perahumu kemasukan air diapakan? Dibiarin. Terus gimana kalau sudah permainannya, Din? Kalau kapal kepenuhan air gimana? Ya tenggelam lah. Maka jaga perahumu, takwamu itu jangan sampai terus kemasukan air sampai tenggelam. Ya, kalau kamu ngoni mancing di laut, perahumu kemasukan air terus gimana? Ya harus ditawani dong. Jangan sampai ada pengaruh kemaksiatan dari luar yang terus memasuki di kita, mempengaruhi ketahuan kita tuh sampai akhirnya kapal itu akan tenggel. Ya ngelin. Diajak kayak gini A, B, C, ikut. Akhirnya terus pengaruh ini yang membuat perahu ini akan semakin penuh air. Ya enggak Mas Ronto? Lama-lama perahunya akan penuh dengan air. Akhirnya apa? Tenggel. Ya kan Nanang? Iya, harus jaga dong perahu ini. Sampai nanti kita ke dermaga kesuksesan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu harus dijaga. Perahu. Di mana kalian bikin perahu? Di pondok pesantren. Dengan belajar benar, ilmu yang benar. Itu kalian akan bisa membuat takwa. Menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan segala perintah. Dan menjalankan dan menjauhi ini perahu. Kalau tidak dijaga maka akan memasukkan air. Air kemaksiatan, air kekufuran, air kemusyrikan. Sampai perahunya akan tenggelam. Wah ini kok tanda-tanda mau maksiat, segera dibuang. Wah ini tanda-tanda mau mengarah kemusyrikan, dibuang. Wah ini tanda-tanda mengarah kepada kekufuran, dibuang. Akhirnya perahu ini akan terus berlayar. Walaupun ada ombak dan badai, akan sampai di dermaga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampeyan sinten? Kula malaikat Ridwan. Oh, sampeyan ta malaikat Ridwan. Mulane kok ganteng nggih. Mun sampeyan monggo mlebet kok. Mun ditunggu widodari sing ayu-ayu. Lolok-lolok mripate. Widodari kang lolok-lolok mripate. Ngene. Buat orang widodari sekali wong dunia kira payu kabeh. Wis semua nikah dengan perempuan dunia. Semua orang hilang dari pandangan. Itulah bidadari belum bidadari. Andai ada satu pelayan surga perempuan, pelayan bukan bidadari, pelayan surga yang tingkatannya paling rendah diturunkan Allah Ta'ala ke bumi. Maka seluruh manusia laki-laki di dunia ini tidak akan ada yang mau menikah dengan perempuan bumi. Semua akan mengejar pelayan surga ini. Satu ini. Dan mereka akan saling membunuh hanya untuk mengejar satu pelayan surga ini. Agak pelayan-pelayan ini. Burung widodari ini. Iya deh. Maudin bayar mah kaya apa. Wah ini. Kaya apa putih. Kaya apa aja nih. Loh, pelayan ini surga loh. Baru pelayannya surga. Maka jadikan istrimu orang-orang yang takwanya benar-benar jaga Allah sehingga nanti menjadi ratnya bidadari itu dua anak buah jumlahnya 70 ya Allah ibu 70 ngeri nanti wis nanti mendino nah itulah pelayan agak pelayane di dunia Indonya semua perempuan ini tidak akan laku karena saking cantiknya pelayan apa enggak? Andai kata ada satu helai rumput surga jatuh di bumi dan dimakan manusia, maka dia tidak akan lapar sampai hari kiamat. Baru rumputnya surga, Dri. Ya Allah, harus suka teh. Iya, ono suka tuh surga tipe kutik ini pangan. Sama kowe ora lapar sampai hari kiamat. Inilah rumput pelayan Maka kita harus benar-benar menjaga ketakwaan kita agar sampai di dermaga finish terakhir yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diistirahatkan di
jannatu darul ma'wa. Kula ngendika sapa sira Muhammad hala ana ta indakum ana sanding sira kabeh mil ilmin utawi weruh patuh kriyo ngene iku ya Allah ing sunah Allah iku radhi tapi dalika kelan mengkono fa asyrok dapat harimuna patuh riju mongko ngetokake hu ing ilmu lana untuk mongko ngetokake sapa sira kabeh ing ilmu lana maring ingsun la ilma ora ana iku maujud indakum ana sandinge sira kabeh in ora ma tatabiuna tegese ora anut sapa sira kabeh bidzalika ing dalem mengkono-mengkono fa asyrokna wa takhrimuna ila dunna kejaba penyono wa in lan ora ana ma tegese iku mpun iku antum tahu sira kabeh ila takhrusuna kejaba goro sapa sira kabeh takdzibuna tegese goro sapa sira kabeh fihi kutata ing dalem asyrokna wa takhrimuna kul ngendika sapa sira Muhammad in lam takun lamun ana sapa sira kabeh lam raono iku lakum kedue apa hujjatul hujjah walillahi monggo tetep kadune Allah al hujjatu tabi hujjah al balighatu kang sampurna tamatu kang sampurna walau sya'ala mengersake sapa Allah hadaita mongko nuduhake sapa sira kum ing sira kabeh la tamu nuduhake sapa Allah ing sira kabeh ajmaina halis kabeh hani maka Allah ini membikin Al-Qur'an sebagai penunjuk apa saja yang Al-Quran itu bukti nyata tentang apa anugerah-anugerah Allah yang akan disediakan oleh Allah di akhir. Tergantung kalian itu yakin apa enggak itu loh. Ono wong. Lah apa kiai ngono wis tau mati. Kok wani cerita-cerita siksa kubur. Kiai itu meneruskan dawuhnya Rasulullah Shallallahu alaihi Rasulullah itu sudah melihat semuanya. Ibarat Rasulullah perjalanan seperti yang akan kita peringati besok-besok ini, Isra Mi'raj. Rasulullah itu ibarat sudah berjalan miliaran triliunan tahun yang akan datang. Apa keadaan manusia di dalam kubur, apa manusia keadaan di yaumil mahsyar, di yaumil mizan, hisab, sirat, surga, neraka itu Rasulullah sudah melihat semuanya. Dan semua dirangkum di dalam Al-Qur'an. Nah, perjalanan seluruh makhluk hidup ini semua terangkum di dalam sholat. Makanya kalau kalian bisa menjaga sholat, maka kalian seperti berisra mi'raj yang dilakukan oleh baginda Nabi. Rasulullah Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Umat nggak perlu ikut kayak aku, susah. Cukup mereka sholat, maka mereka telah mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sholatu mi'rajul apa dit? As-sholatu mi'rajul. Sholat itu ada mi'rajnya manusia kepada Allah. Kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala karena keterbatasan kekuatan mata, maka yakinlah bahwa Allah melihat setiap hati-hati kita, melihat mata kita, melihat diri kita. Kalau engkau tidak dapat memandang Allah dengan mata dohirmu, pandanglah Allah di dalam sholatmu. Bersimbollah, bermunajatlah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat. Maka Allah Maha mendengar, Allah Maha memberi, Allah Maha mengasihi. Itulah sholat yang telah disyariatkan kepada manusia seluruh alam ini. Lah apa? Allah bisa saja membuat seluruh manusia ini nggak ada beda. Allah bisa membuat seluruh manusia ini semuanya sholat, semuanya iman. Tapi kenapa tidak dibikin oleh Allah Ta'ala seperti itu? Supaya menunjukkan Allah itu maha perkasa, maha hakim. Gitu. Kalau kamu meminta kepada Allah, ya Allah saya minta begini-begini. Kenapa tidak dikasih? Itu menunjukkan kalau kamu adalah manusia. Bisa nggak? Saya ingin membuat A, B, C. Ternyata tidak dikabulkan oleh Allah. Itulah Allah menunjukkan Allah maha perkasa, maha segalanya. Kita tidak punya segala. Kalau Allah memberi, itu menunjukkan Allah maha rahmah, maha rahim. Allah maha pemberi. Itu begitu. Makanya baik dan buruk semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencoba manusia. Kenapa tidak dibikin semua seragam iman? Ya,
Itu semua adalah tanda sebagai hakimnya Allah, bijaksananya Allah, untuk menguji kalian. Ku lepas, suatu saat kalian akan kusuruh kembali ke sini, wahai hamba semuanya. Ada yang bisa kembali kepada Allah, ada yang tidak bisa kembali kepada Allah karena tergoda oleh hawa nafsu dan setan-setan yang akan terus mencari anak buah sampai hari kiamat datang. Setan itu diberi kekuatan oleh Allah. Ya Allah, tangguhkan saya. Jangan hari ini saya langsung dijebloskan ke neraka. Berikanlah saya kekuatan untuk mencari anak buah sebanyak-banyaknya dari musuh bebuyutan saya, Nabi Adam alaihissalam. Seluruh anak cucunya akan saya masukkan ke dalam pengikut saya. Selama ruh mereka masih ada di dalam badannya, akan saya ganggu. Maka dijawab oleh Allah, ganggu mereka iblis. Ganggu mereka dari depan, belakang, atas, bawah. Selama ruh mereka masih ada di bawah, silakan kamu ganggu. Tapi setiap mereka minta ampun dan kembali kepada ku, terima mereka dalam dekapan rahmatku, dalam dekapan kasih sayangku. Cegurkan mereka, masukkan mereka ke dalam dosa-dosa, akan kuambil mereka dalam rahmatku, dalam tobat-tobat mereka. Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Fatihah. Ya Rabbana bil